Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, ma'am and our friends. We are from Group 6. I'm Aisyah Nabila and my friends Niza Destria Safitri and Nur Fauzia Elisman. In this presentation, we will discuss about intuitive intelligence and reflective intelligence. The submaterial are intuitive intelligence, reflective intelligence, and intuitive intelligence and reflective intelligence examples in mathematics. Part A. Intuitive intelligence. The definition of intuitive. In Kamus Besar Bahasa Indonesia, intuitive is intuitive, based on a whisper movement of the heart, while intuition is the power or ability to know or understand something without being taught or learned. Whisper of the heart, impulse. Based on this understanding, we can discover the general nature of this intuition, which leads to spontaneity in an unconscious way. Pengertian kecerdasan intuitif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, intuitif adalah bersifat secara intuisi, berdasarkan bisikan, gerak hati. Sedangkan intuisi adalah daya atau kemampuan mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari. Bisikan hati, gerak hati. Berdasarkan pengertian tersebut, kita bisa menemukan sifat umum dari intuisi tersebut yang mengarah pada spontanitas secara tidak tersadar. Intuitive intelligence is the ability to generate and select ideas, concepts, or schemes that we already know to respond to stimuli automatically and spontaneously with a high degree of accuracy. This intelligence reflects the role of knowledge in helping us to decide and act more effectively. Kecerdasan intuitif merupakan kemampuan untuk memunculkan dan menyeleksi ide, konsep, atau skema yang sudah kita ketahui untuk merespons stimulus secara otomatis dan spontan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kecerdasan ini mencerminkan peran pengetahuan dalam membantu kita untuk memutuskan dan bertindak lebih efektif. Intuitive application in learning, pengaplikasian intuitif dalam pembelajaran. Dreyfus and Eisenberg states that intuitive understanding is needed as a thinking bridge, which means that someone tries to solve problems and guides aligning initial conditions with goals. In other words, for some students, when solving a math problem, they already know or find a solution to a problem before writing down the steps to solve it. Dreyfus and Eisenberg menyatakan bahwa pemahaman secara intuitif sangat diperlukan sebagai jembatan berpikir, yang artinya seseorang berupaya untuk menyelesaikan masalah dan memandu menyelaraskan kondisi awal dengan tujuan. Dengan kata lain, untuk beberapa siswa pada saat menyelesaikan masalah matematika, mereka telah mengetahui atau menemukan solusi dari suatu masalah tersebut sebelum menuliskan langkah penyelesaiannya. When students first solve a new math problem, students may move slowly because they are not sure of possible solutions. But when students are experienced with various questions, it will be easier for them to solve these problems. At that time, they find the initial idea in solving the problem or what steps are most suitable to solve the problem. The emergence of an idea that comes suddenly
and is automatic or appears suddenly is a characteristic of thinking that involves intuition. Ketika siswa pertama kali menyelesaikan permasalahan matematika yang masih baru, siswa mungkin bergerak perlahan karena mereka tidak yakin terhadap solusi yang mungkin. Tetapi ketika siswa berpengalaman dengan soal yang bervariasi, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada saat itu, mereka menemukan ide awal dalam penyelesaian masalah atau langkah apa yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Munculnya ide yang datang secara seketika dan bersifat otomatis atau muncul tiba-tiba merupakan karakter berpikir yang melibatkan intuitif. Lack of intuitive intelligence in learning, kekurangan kecerdasan intuitif dalam pembelajaran. Students who have a simple mindset and reasoning abilities tend to use intuition or a whisper of the heart to explain every answer they find. In fact, every problem in mathematics generally has a concrete and systemic flow or solution for various development patterns. If students use intuitiveness more often in their daily lives, they will find it difficult to solve different problems but from the development of existing patterns, because they only have reference from experience that have been found. Students with intuitive characteristics partly use simple patterns in solving problems or problems found. However, the level of accuracy in the answer given is close to the middle to lower level, due to emotional factors and human nature that often forget to be added by referring to the experiences that have been found. Based on this, we can easily determine and find concrete steps to further boost students' motivation and intellectual abilities in the mathematics learning process. Siswa yang memiliki pola pikir yang sederhana serta kemampuan nalar yang cenderung menggunakan intuisi atau bisikan hati untuk memaparkan setiap jawaban yang ditemukan. Padahal, setiap permasalahan dalam matematika pada umumnya mempunyai alur atau langkah-langkah penyelesaian yang konkret dan sistemik dalam berbagai pola pengembangan. Apabila siswa lebih sering mempergunakan intuitif pada kesehariannya, maka ia akan kesulitan untuk menyelesaikan soal atau permasalahan yang berbeda, namun dari pengembangan pola yang telah ada karena hanya mempunyai rujukan dari pengalaman yang ditemukan. Siswa dengan karakteristik intuitif sebagian mempergunakan pola-pola sederhana dalam menyelesaikan atau memecahkan soal atau permasalahan yang ditemukan. Akan tetapi, tingkat akurasi pada jawaban yang diberikan mendekati level menengah ke bawah karena faktor emosi dan sifat manusia yang sering lupa ditambah dengan berpatokan pada pengalaman yang telah ditemukan saja. Berdasarkan hal tersebutlah, kita bisa dengan mudah menentukan dan menemukan langkah-langkah konkret untuk lebih mendongkrak motivasi dan kemampuan intelektual siswa dalam proses pembelajaran matematika. When associated with understanding mathematics, this process can be utilized by educators through stimulation in the form of giving questions that are carried out repeatedly to see if this happens again, so that it can be generalized to get solutions that play a role in improving the quality of knowledge possessed by students. Apabila dikaitkan dengan pemahaman matematika, maka proses tersebut bisa dimanfaatkan oleh pendidik melalui rangsangan berupa pemberian soal yang dilakukan secara berulang.
untuk melihat apakah hal tersebut terjadi kembali, sehingga bisa digeneralisasikan untuk mendapatkan solusi yang berperan dalam peningkatan kualitas ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. What teachers can do to develop students' intuitive intelligence in learning? Yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kecerdasan intuitif siswa dalam pembelajaran. Students who are still at the intuitive stage usually depend a lot on the way the material is presented by the teacher. If the new concept found is very far from the existing schema, they may not be able to assimilate it, particularly since the level of accommodation possible at the intuitive level is lower than that achieved by reflection. So, in the early stage, the teacher must carefully analyze the student's conceptual as a basis for planning learning, so the students can synthesize the structures in their own memory. That is the thing that must be considered. It doesn't matter whether learning occurs directly by the teacher or indirect learning, namely from books. Direct learning by the teacher has the advantage that questions can be asked, explanations can be given, and the even greater advantage is that sensitive teachers can perceive the development of each student's schema and teach appropriate material according to students' conditions. This approach is more flexible, adapted to the control of the students, so that it doesn't have to be exactly according to the plan that has been prepared. Siswa yang masih pada tahap intuitif biasanya banyak tergantung pada cara penyajian materi oleh guru. Jika konsep baru yang didapati sangat jauh dari skema yang ada, mungkin mereka tidak mampu mengasimilasikannya, khususnya karena tingkat akomodasi yang mungkin pada tingkat intuitif lebih rendah daripada yang dicapai dengan refleksi. Maka pada tahap-tahap awal, guru harus menganalisis konseptual siswa secara cermat sebagai dasar merencanakan pembelajaran, sehingga siswa dapat melakukan sintesa struktur-struktur dalam ingatannya sendiri. Itulah hal yang harus diperhatikan, tidak peduli apakah pembelajaran terjadi langsung oleh guru maupun pembelajaran tidak langsung, yaitu dari buku. Pembelajaran langsung oleh guru mempunyai keuntungan, yaitu pertanyaan dapat diajukan, penjelasan dapat diberikan, dan bahkan keuntungan yang lebih besar bahwa guru yang sensitif dapat mempersepsikan perkembangan skema tiap siswanya dan mengajarkan materi yang tepat sesuai dengan kondisi siswa. Pendekatan ini lebih fleksibel, disesuaikan dengan penguasaan siswa sehingga tidak harus tepat sesuai rencana yang telah disiapkan. The next material is reflective intelligence. First, definition of reflective intelligence. Bergson in Hendon 2004 states that thinking has two opposite sides. If thinking is discursive and analytic quantitative perspective, then this type of thinking is called intellect. But if thinking is non-discursive or qualitative perspective, then this type of thinking is called intuition. According to Bergson, because intuition is non-discursive, reasoning does not play a role in intuition. Bergson's opinion about the author defines intellection in discursive thinking and analytic quantitative as a reflective intelligence, in which reasoning plays a very important role. Reasoning produces conclusion from thought, clarity, and assertiveness. Johnson in Sung 2012, and involves solving problems to explain why something happened or what will happen.
Hunt in Skunk 2012. Bergson dalam Hendon 2004 menyatakan bahwa berpikir memiliki dua sisi yang berlawanan arah. Jika berpikir bersifat diskursif dan analitik kuantitatif perspektif, maka jenis berpikir ini disebut intelek. Tetapi jika berpikir bersifat non-diskursif atau kualitatif perspektif, maka jenis berpikir ini disebut intuisi. Menurut Bergson, karena intuisi bersifat non-diskursif, maka penalaran tidak memainkan peranan dalam intuisi. Pendapat Bergson di atas dimaknai sebagai intelek pada berpikir bersifat diskursif dan analitik kuantitatif sebagai kecerdasan reflektif, yang mana penalaran memainkan peranan yang sangat penting. Penalaran menghasilkan kesimpulan dari pikiran, kejelasan, dan ketegasan menurut Johnson dalam Skunk 2012 dan melibatkan penyelesaian masalah untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi atau apa yang akan terjadi menurut Hunt dalam Skunk 2012. Pendapat Johnson dan Hunt memperkuat intelek yang dimaksud Bergson adalah kecerdasan reflektif. So, reflective intelligence is the brain's ability to consciously manipulate existing information, process that information, and have option before taking an action. Jadi, kecerdasan reflektif adalah kemampuan otak untuk secara sadar memanipulasi informasi yang ada, memproses informasi tersebut, dan memiliki opsi sebelum mengambil sebuah tindakan. Here is a schematic of reflective intelligence. At the reflective level, the intervening mental activity becomes the object of consciousness for self-introspection. As an example of a student riding in a vehicle asks, "Why do we have to change gears before passing a sharp turn?" It is as if we have done without thinking beforehand, and we will have no trouble explaining the reason. Pada tingkat reflektif, aktivitas mental yang berintervensi itu menjadi objek kesadaran untuk introspeksi diri. Sebagai contoh, seorang siswa yang menumpang kendaraan bertanya, "Mengapa kita harus mengubah gigi sebelum melewati tikungan tajam?" Seolah-olah kita telah melakukan tanpa berpikir terlebih dahulu, dan kita tidak akan kesulitan dalam menerangkan alasannya. The next material will be explained by Nur Fauziah Elisman. Okay, we continue to part C, intuitive and reflective intelligence example in mathematics. First, intuitive example. Intuitive thinking is needed if students get problems in the process of formal proof of the problem they were facing. This being said, that intuitive thinking in mathematics is the most practical when given the case if A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. This is intuitively clear. However, if it is proven by analysis, A, B, and C are a value from the result of algebraic operation. Another example that can be accepted intuitively is the set of natural numbers and the set of positive numbers is equivalent. Analytically, the example of two equivalent sets must illustrate the fact that the elements in the set are certain and consistent. Berpikir intuitif sangat diperlukan jika siswa mengalami kendala dalam proses pembuktian formal atas masalah yang dihadapi. Fishbein menyebutkan, berpikir intuitif dalam matematika yang paling praktis adalah ketika diberikan kasus, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C.
ini secara intuitif dapat dipahami dengan jelas. Namun, jika dibuktikan secara analisis, A, B, dan C merupakan suatu nilai dari hasil operasi aljabar. Contoh lain yang dapat diterima secara intuitif adalah himpunan bilangan asli dan himpunan bilangan positif adalah setara. Secara analitik, contoh dua himpunan setara tersebut harus menggambarkan fakta bahwa The second reflective example. By knowing the child's ability to do one thing, we can find out how he does other things. Once we are able to think about our own scams, the next important step can be taken, which is to communicate them and prepare a new scam. A child may not be able to solve 16 times 25 quickly, but after being given a clue that 16 times 25 can be written as 4 times in bracket 4 times 25 equals 4 times 100. It is possible to immediately find the answer, which is 400. So, in the same way, it is expected that child can also complete other multiplication, such as 24 times 25 quickly, even solving 25 times 25. If a child can solve all of these, this will show that the child has reached a simple scam and not just an answer to a particular question. By knowing the characteristics of students who have reflective intelligence, the teacher must also be able to adjust in learning. Dengan mengetahui kemampuan anak mengerjakan suatu hal, maka kita dapat mengetahui bagaimana dia mengerjakan hal yang lain. Setelah kita mampu memikirkan pada skema kita sendiri, langkah penting selanjutnya yang dapat kita ambil yaitu mengkomunikasikannya dengan mempersiapkan skema baru. Seseorang anak mungkin tidak dapat menyelesaikan 16 dikali 25 secara tepat. Tetapi, setelah diberi petunjuk bahwa 16 dikali 25 dapat ditulis menjadi 4 dikali dalam kurung 4 dikali 25 sama dengan 4 dikali 100, maka mungkin dapat langsung ditemukan jawabannya, yaitu 400. Sehingga dengan cara yang sama, diharapkan anak juga dapat menyelesaikan perkalian lain, seperti 24 dikali 25 secara tepat dan cepat, bahkan menyelesaikan 25 dikali 25. Jika seorang anak dapat menyelesaikan semua itu, ini menunjukkan bahwa anak tersebut telah mencapai skema sederhana dan tidak sekadar jawaban atas pertanyaan tertentu. Dengan mengetahui karakteristik siswa yang memiliki kecerdasan reflektif, maka guru juga harus bisa menyesuaikan dalam pembelajaran. Okay, that's all from us. Thank you for watching. Sorry for any mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.